Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema Messi, Ronaldo, Kakak. Ketika bakat bertemu dengan karakter. Bacaan Alkitab Matius 25 ayat 21 yang berkata demikian. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia sepak bola mengenal banyak pemain hebat. Ada yang memiliki kecepatan yang luar biasa, kemampuan teknik yang menakjubkan, serta prestasi yang membuat namanya dikenang sepanjang sejarah. Di antara nama-nama besar tersebut, kita mengenal Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Kakak. Mereka bukan hanya dikenal karena kemampuan mereka mengolah bola, tetapi juga karena perjalanan hidup, perjuangan, dan karakter yang mereka tunjukkan. Lionel Messi dikenal sebagai pemain dengan talenta luar biasa yang sejak kecil harus menghadapi tantangan kesehatan dan keterbatasan fisik. Cristiano Ronaldo dikenal sebagai sosok yang membangun keberhasilannya melalui disiplin, kerja keras, dan tekad yang kuat. Kakak dikenal bukan hanya sebagai pemain berbakat, tetapi juga sebagai pribadi yang secara terbuka menunjukkan iman Kristennya. Namun, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan bersama, yakni bakat memang dapat membuat seseorang dikenal, tetapi karakterlah yang menentukan apakah seseorang akan dihormati atau tidak. Banyak orang memiliki kemampuan, tetapi tidak semua orang memiliki karakter yang baik. Banyak orang dapat mencapai puncak kesuksesan, tetapi tidak semua mampu tetap rendah hati ketika berada di atas. Saudara, dalam kehidupan iman, Tuhan tidak hanya melihat apa yang dapat kita lakukan, tetapi juga siapa diri kita ketika menggunakan kemampuan yang telah diberikannya. Talenta adalah pemberian Tuhan, tetapi karakter adalah bagian yang harus terus dibentuk. Yesus mengajarkan dalam perumpamaan tentang talenta bahwa hamba yang dipuji bukan hanya karena memiliki kemampuan, tetapi karena ia setia menggunakan apa yang dipercayakan kepadanya. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Matius 25 ayat 21. Hari ini kita akan belajar bahwa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan membutuhkan perpaduan antara bakat dan karakter. Karena itu ada beberapa poin penting yang harus kita pahami bersama. Pertama, bakat adalah pemberian Tuhan yang harus dikembangkan. Setiap manusia diberikan Tuhan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang berbakat dalam bidang olahraga, ada yang seni, ada pendidikan, pelayanan, bisnis, atau berbagai bidang lainnya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 7, Paulus berkata, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, apakah sebabnya engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa segala kemampuan yang kita miliki pada akhirnya berasal dari Tuhan. Kita boleh berusaha dan berlatih, tetapi kita harus menyadari bahwa kesempatan, kesehatan, dan kemampuan adalah
anugerah Tuhan. Lionel Messi memiliki kemampuan alami yang luar biasa dalam bermain sepak bola. Namun, bakat tersebut tidak berkembang tanpa latihan, kerja keras, dan ketekunan. Demikian juga Cristiano Ronaldo menunjukkan bahwa kemampuan besar harus disertai dengan disiplin yang tinggi. Sebuah benih pohon mangga memiliki potensi untuk menjadi pohon besar yang menghasilkan buah. Namun, benih itu tidak akan bertumbuh jika hanya disimpan. Dia membutuhkan tanah yang baik, air, cahaya matahari, dan tentu saja perawatan. Demikian juga dengan talenta yang Tuhan berikan. Potensi tanpa pengembangan tidak akan menghasilkan buah. Tuhan memberikan bakat, tetapi manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya. Karena itu, jangan pernah meremehkan talenta yang Tuhan berikan. Kembangkan dengan kerja keras, tetapi tetap ingat bahwa semua itu adalah anugerah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua, karakter menentukan nilai seseorang. Prestasi dapat membuat seseorang terkenal, tetapi karakterlah yang membuat seseorang dipercaya. Amsal 22 ayat pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, dalam dunia yang sering menilai seseorang berdasarkan pencapaian, Alkitab mengingatkan bahwa karakter jauh lebih berharga daripada popularitas. Seseorang dapat memiliki banyak penghargaan, tetapi jika tidak memiliki kerendahan hati, kesetiaan, dan penguasaan diri, keberhasilannya tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Selain prestasi mereka di lapangan, ada beberapa sisi kehidupan yang sering menjadi inspirasi banyak orang dari ketiga orang ini. Lionel Messi dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga kedekatannya dengan keluarga. Di tengah jadwal pertandingan yang padat dan sorotan dunia, ia sering terlihat menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anaknya. Hal ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan sebesar apapun tidak seharusnya membuat seseorang mengabaikan keluarganya. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga adalah salah satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari apa yang kita capai di luar rumah, tetapi juga dari kesetiaan kita mengasihi dan memelihara keluarga. Cristiano Ronaldo sering dikenal karena disiplin hidupnya yang sangat tinggi. Salah satu komitmen yang sering diberitakan adalah pilihannya untuk tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Apapun alasan pribadinya, sikap ini menunjukkan pentingnya penguasaan diri dan menjaga tubuh agar tetap prima. Sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Disiplin terhadap diri sendiri merupakan bagian dari karakter yang Tuhan ingin bangun dalam hidup kita. Kemudian kakak menjadi salah satu atlet yang tidak malu mengakui imannya kepada Tuhan. Ketika meraih berbagai penghargaan, termasuk saat dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, ia secara terbuka menyatakan bahwa keberhasilannya adalah karena anugerah Tuhan. Melalui kaos bertuliskan I belong to Jesus dan berbagai kesaksiannya, kakak menunjukkan bahwa kemuliaan tertinggi bukanlah diterima manusia, melainkan mengarahkan pujian
kepada Tuhan. Sikap ini mengingatkan kita kepada perkataan Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketiga tokoh ini kita belajar bahwa karakter tampak dalam hal-hal yang sederhana. Menjaga keluarga, memiliki disiplin dan penguasaan diri, serta tidak lupa memuliakan Tuhan ketika memperoleh keberhasilan. Prestasi mungkin membuat seseorang dikenal dunia, tetapi karakter yang benar membuat hidup menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang yang berhasil, tetapi menjadi orang yang memiliki karakter Kristus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menyebutkan buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karakter seperti inilah yang harus terlihat dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Sebuah mobil sport yang memiliki mesin yang sangat kuat tetap membutuhkan sistem rem yang baik. Jika hanya memiliki tenaga besar tanpa pengendalian, mobil tersebut dapat membahayakan. Demikian juga manusia, saudara. Bakat dan kemampuan yang besar tanpa karakter dan penguasaan diri dapat membawa seseorang jatuh. Tuhan tidak hanya ingin memberikan kita mesin yang kuat, tetapi juga membentuk rem kehidupan agar kita dapat berjalan dengan benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin terakhir yang ketiga, gunakan keberhasilan untuk memuliakan Tuhan. Tujuan akhir dari bakat dan keberhasilan bukanlah meninggikan diri sendiri, tetapi memuliakan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa pekerjaan, pelayanan, dan kemampuan kita harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Seorang atlet dapat bermain hanya untuk mencari pujian, kekayaan, dan ketenaran. Namun, seorang yang mengenal Tuhan akan melihat bakat sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita mungkin bukan pemain sepak bola terkenal, saudara. Kita mungkin tidak berada di panggung besar dunia, tetapi setiap orang memiliki lapangan masing-masing. Ada keluarga yang harus kita layani, pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan jujur, dan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan melalui hidup kita. Ada dua orang yang menanam pohon. Orang pertama menanam pohon hanya agar orang lain melihat betapa hebatnya kebunnya. Orang kedua menanam pohon supaya suatu hari orang lain dapat menikmati buahnya. Perbedaannya ada pada motivasi. Tuhan tidak hanya melihat hasil yang tampak di luar, saudara, tetapi juga hati yang mengerjakan semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Messi, Ronaldo, dan Kakak mengingatkan kita bahwa keberhasilan membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan. Bakat dapat membuka pintu kesempatan, tetapi karakter menentukan bagaimana seseorang menjalani perjalanan tersebut. Sebagai orang percaya, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan hanya
seberapa besar kemampuan yang saya miliki, tetapi juga apakah karakter saya mencerminkan Kristus. Mari kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Mari kita membangun karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terutama, mari kita memakai setiap kemampuan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab pada akhirnya, kehidupan yang paling berharga bukanlah ketika manusia berkata, betapa hebatnya engkau. Tetapi ketika Tuhan yang berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.